Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas C19A akan memaparkan atau mempresentasikan hasil observasi kami atau hasil apa yang kami tuangkan dalam paper kami mengenai bagaimana pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, jadi adapun anggota kelompok 1 kelas C19 itu sendiri terdiri atas 3 orang anggota, yakni yang pertama saya sendiri atas nama Nurikma Mansur dengan NIM 19471400004, kemudian Rahmayana Ruslan dengan NIM 19471410002 dan Husnadia dengan NIM 19471411006. Jadi sebelum kami membahas apa hasil observasi kami dari mengenai pembelajaran bahasa Inggris sekolah dasar, jadi terlebih dahulu kami akan memaparkan mengenai bagaimana latar belakang mengenai pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar itu sendiri. Jadi yang pertama yakni mengenai apa itu definisi pendidikan. Nah, jadi pendidikan sendiri merupakan usaha sadar yang telah direncanakan oleh manusia dalam upaya untuk mengubah dan mengembangkan dirinya, sehingga mampu menghadapi segala perubahan, permasalahan, serta perkembangan zaman. Dalam proses pendidikan yang sering terjadi, masalah utama yakni pada proses pembelajaran. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat memajukan kualitas suatu negara. Pendidikan dapat menjadi wadah untuk mempersiapkan generasi yang unggul, yang berkarakter sehingga dapat bersaing di masa yang akan datang. Kemudian, yakni dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, maka dibutuhkan adanya berbagai proses pengajaran yang diambil dari berbagai macam mata pelajaran yang telah ditentukan. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar yakni mata pelajaran bahasa Inggris. Mata pelajaran bahasa Inggris di Indonesia secara umum diajarkan sebagai bahasa asing, di mana bahasa asing sendiri merupakan bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tertentu, di mana bahasa tersebut diajarkan. Bahasa asing biasanya diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dengan tujuan untuk dapat berkomunikasi dasar serta dapat menguasai 4 keterampilan dalam berbahasa, yakni menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa tertentu, dan juga dengan batasan tertentu. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di salah satu sekolah dasar di Kota Parepare, yakni di UPTD SD Negeri 35 Parepare, terdapat beberapa permasalahan yang kami temui khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Dari hasil pengamatan tersebut, kami dapat melihat bagaimana proses pembelajaran terkhusus dalam mata pelajaran bahasa Inggris yang setiap minggunya dilakukan oleh peserta didik. Kemudian hasil observasi telah kami lakukan di minggu sebelumnya, kemudian kami analisis lagi masalah yang ada dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas rendah maupun di kelas tinggi melalui proses wawancara yang kami lakukan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2002. Dari hasil wawancara tersebut, guru bahasa Inggris di UPTD SD Negeri 35 Parepare mengungkapkan bahwasanya ada beberapa permasalahan yang ia temui di kelas dalam mengajarkan bahasa Inggris baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Kemudian yang kedua yakni mengenai definisi pembelajaran. Nah, sebenarnya apa itu definisi dari pembelajaran sendiri? Jadi menurut UNO dalam Wijaya tahun 2017 mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antar peserta belajar dengan pengajar maupun sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk dapat mencapai tujuan belajar tertentu. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga dapat membawa suatu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yakni Saudari Rahmayana Ruslan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Next. Nah, bahasa Inggris di sekolah dasar merupakan muatan lokal yang wajib bagi semua siswa pada tingkat sekolah dasar. Menurut Hotima, tahun 2010,
mengemukakan bahwa bahasa Inggris pada tingkat sekolah dasar bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kompetensi komunikasi dan memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global. Mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar berstatus sebagai muatan lokal atau sebagai mata pelajaran tambahan. Nah, keberadaannya disesuaikan dengan kebutuhan pada tingkat satuan pendidikan, sehingga setiap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dapat memilih apakah memasukkan mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran lain seperti bahasa daerah setempat. Next. Pembelajaran bahasa Inggris sebagai muatan lokal dapat memberikan kebebasan pada tiap sekolah untuk dapat mendesain sendiri perencanaan pembelajarannya. Nah, dalam hal ini menurut Wijaya tahun 2017 mengemukakan bahwa pembelajaran bahasa Inggris dalam pelaksanaannya diarahkan kepada 4 keterampilan di dalam bahasa Inggris, antara lain mencakup keterampilan mendengar atau listening, berbicara atau speaking, membaca atau reading, dan kemampuan menulis atau writing. Pembelajaran bahasa Inggris sendiri mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta daya dukung tenaga ahli dan sarana dan prasarana. Next. Baik, adapun kendala yang ditemui peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu berdasarkan observasi yang kami lakukan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, terkhusus di sekolah dasar, seorang peserta didik tentu pernah mengalami suatu hambatan dalam belajar. Nah, hambatan tersebut dapat menimbulkan kurang maksimalnya hasil belajar siswa. Menurut Susanti tahun 2021 mengemukakan bahwa terdapat 3 elemen bahasa yang berperan penting dalam mendukung keempat keterampilan dalam bahasa Inggris, yakni pronunciation atau pelafalan, vocabulary atau kosakata, dan grammar atau struktur bahasa. Namun ketiga elemen ini yang selalu menjadi kendala untuk belajar bahasa Inggris bagi peserta didik di sekolah dasar. Nah, pronunciation atau pelafalan sangat penting dalam pengembangan kosakata karena melibatkan pembedaan antara bunyi-bunyi yang bergabung untuk membentuk kata-kata. Nah, dari segi vocabulary sendiri, semakin banyak kosakata yang dikuasai oleh siswa, maka semakin mudah untuk belajar bahasa Inggris. Kosakata atau vocabulary dalam pembelajaran bahasa termasuk bahasa Inggris merupakan salah satu hal yang penting untuk dikuasai. Adapun grammar atau struktur bahasa yaitu kaidah penyusunan unsur-unsur bahasa menjadi satu bahasa yang berpola. Kecenderungan peserta didik kesulitan dalam mempelajari grammar dikarenakan masing-masing daerah memiliki struktur bahasa yang berbeda, sehingga hal ini mempengaruhi peserta didik dalam belajar bahasa Inggris karena sebelumnya mereka sudah terbiasa dari bahasa daerah mereka masing-masing. Next. Menurut Dorsiana, dalam Susanti tahun 2021 mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan peserta didik mengalami kendala dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, faktor tersebut yakni sebagai berikut. Pertama, rendahnya kemampuan keterampilan berbicara bahasa Inggris karena tidak terbiasa. Kedua, sebagian siswa masih enggan dan bahkan tutup mulut apabila mereka diajak berbicara dalam bahasa Inggris. Padahal, jika dilihat dari penguasaan kosakata, siswa tersebut seharusnya sudah mampu berbicara bahasa Inggris meskipun dalam rangkaian kalimat yang sederhana. Dan yang ketiga yaitu merasa kesulitan dalam berbicara bahasa Inggris sehingga mereka belum mampu berkomunikasi. Next. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya yaitu Husnadia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudari Rahmayana. Nah, yang kelima yaitu pelaksanaan observasi.
Waktu observasi. Pelaksanaan observasi yang kami lakukan terbagi menjadi 2 tahap, yakni tahap yang pertama pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, kami melakukan kunjungan pertama ke UPTD SD Negeri 35 Parepare untuk melakukan observasi mengenai bagaimana proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas, baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Adapun pada tahap kedua, tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, kami kembali melakukan kunjungan ke UPTD SD Negeri 35 Parepare untuk melakukan wawancara langsung dengan guru bahasa Inggris yang ada di sana. Nah, untuk mengetahui bagaimana kesulitan atau kendala yang dialami oleh peserta didik selama proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Selanjutnya yaitu tempat observasi. Observasi yang kami lakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk kendala yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris bertempat di UPTD SD Negeri 35 Parepare, Jalan Pahlawan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu subjek observasi. Subjek yang difokuskan dalam observasi yang kami lakukan yakni peserta didik yang ada di kelas rendah dan di kelas tinggi. Untuk kelas rendah, subjek observasi yang kami lakukan ditujukan untuk peserta didik di kelas 1B dan kelas 2B. Adapun untuk kelas tinggi, subjek observasi yang kami gunakan yaitu peserta didik di kelas 4B. Dokumentasi observasi dapat dilihat pada Jumat tanggal 28 Maret 2022. Kami melakukan kegiatan pertama dalam bentuk melakukan observasi di kelas mengenai bagaimana pembelajaran bahasa Inggris siswa di UPTD SD Negeri 35 Parepare. Nah, pada kegiatan kedua, Jumat 25 Maret 2022, melakukan proses wawancara dengan guru bahasa Inggris di UPTD SD Negeri 35 Parepare untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait observasi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu permasalahan pembelajaran bahasa Inggris di UPTD SD Negeri 35 Parepare. Nah, untuk permasalahan pertama, di kelas 1B saya persilahkan kepada teman saya, Saudari Ramayana Ruslan untuk membacakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, permasalahan keterampilan menulis peserta didik di kelas rendah. Dari hasil observasi serta wawancara yang kami lakukan, kendala atau permasalahan yang dialami oleh peserta didik di kelas rendah seperti pada kelas 1B dalam pembelajaran bahasa Inggris, yakni berkenaan dengan permasalahan keterampilan menulis atau writing peserta didik. Dalam hal ini, kami menemukan bahwa peserta didik yang ada di kelas 1B mengalami kesulitan dalam hal penulisan kosakata bahasa Inggris karena perbedaan lafal dengan tulisan. Dari penuturan guru bahasa Inggris yang kami wawancarai, ia menyebutkan bahwasanya di kelas rendah seperti di kelas 1, anak-anak mengalami kesulitan pada penulisan kosakata karena penulisan bahasa Inggris berbeda dengan pengucapannya. Contohnya, mereka mengucapkan 1, 2, 3, 4, 5, tapi saat diarahkan untuk menulis kosakata tersebut, mereka keliru atau mereka salah
ketika menulisnya di buku karena ejaannya berbeda. Untuk menulis dalam bahasa Indonesia, mereka sudah cukup sulit, apalagi dalam bahasa Inggris. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Delvita tahun 2017, bahwa dalam mata pelajaran bahasa Inggris, ada beberapa keterampilan yang perlu dikuasai, yaitu listening skill atau menyimak, speaking skill berbicara, reading skill atau membaca, dan writing skill menulis. Dari keempat keterampilan tersebut, menulis atau writing merupakan keterampilan yang paling sulit karena melibatkan 3 faktor, yaitu masalah psikologi, linguistik, dan kognitif. Next. Permasalahan kurangnya penguasaan vokabulari peserta didik di kelas rendah selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnadia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu permasalahan kurangnya penguasaan vokabulari peserta didik di kelas rendah. Dari hasil observasi serta wawancara yang kami lakukan, kendala atau permasalahan yang dialami oleh peserta didik di kelas rendah, seperti di kelas 2B dalam pembelajaran bahasa Inggris, yakni berkenaan dengan kurangnya pengetahuan atau penguasaan vokabulari peserta didik. Dalam hal ini, kami menemukan bahwa salah satu kendala atau salah satu kendala yang dialami oleh peserta didik khususnya di kelas rendah yakni kurangnya penguasaan atau pengetahuan mereka akan vokabulari. Dari penuturan guru bahasa Inggris yang saat kami melakukan wawancara, peserta didik di kelas rendah mengalami kesulitan dalam hal vokabulari dikarenakan kurangnya perhatian maupun ketertarikan peserta didik dalam belajar, serta mereka juga tidak dibiasakan untuk menggunakan vokabulari tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mengakibatkan mereka sulit untuk mengingat vokabulari atau kosakata dalam bahasa Inggris yang ada. Masalah penguasaan akan vokabulari bagi peserta didik, khususnya di kelas rendah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mutakin 2017, yang mengemukakan bahwa penguasaan vokabulari bahasa Inggris yang dimiliki siswa masih sangat sedikit, padahal penguasaan akan vokabulari ini menjadi suatu hal yang mendasari peserta didik untuk menguasai keterampilan lain dalam berbahasa Inggris. Salah satu hal yang menyebabkan kurangnya penguasaan vokabulari peserta didik yakni karena masih rendahnya kemampuan keterampilan berbicara bahasa Inggris yang kurang dibiasakan untuk dilakukan bagi peserta didik. Nah, untuk permasalahan selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya, Saudari Nur Hikmah Mansur. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Jadi bentuk permasalahan yang selanjutnya yakni permasalahan penggunaan to be peserta didik di kelas tinggi. Dari hasil observasi serta wawancara yang kami lakukan, kendala atau permasalahan yang dialami oleh peserta didik di kelas tinggi seperti kelas 4B dalam pembelajaran bahasa Inggris yakni berkenaan dengan permasalahan penggunaan to be. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan guru bahasa Inggris di UPTD SD Negeri 35 Parepare, ia menuturkan bahwa salah satu kendala yang dialami oleh peserta didik yang ada di kelas tinggi yakni berkenaan dengan materi to be. Dalam hal ini, peserta didik masih belum mampu untuk membedakan penggunaan to be, utamanya dalam penggunaannya untuk menulis ataupun berbicara dalam bahasa Inggris. Ketidakpahaman peserta didik mengenai penggunaan to be tersebut mengakibatkan peserta didik mengalami kesulitan, khususnya dalam mempelajari materi mengenai tenses di kelas. Hal ini mengakibatkan motivasi serta rasa percaya diri dalam diri peserta didik menjadi berkurang, dikarenakan ia menganggap bahwa materi tersebut sangat sulit untuk dipahami, sehingga menyebabkan peserta didik juga kurang tertarik untuk memahami materi mengenai penggunaan to be tersebut. Di dalam pelajaran grammar atau struktur bahasa Inggris, penggunaan to be seringkali menjadi masalah bagi peserta didik, terutama peserta didik di sekolah dasar yang baru mempelajari bahasa Inggris. Kesulitan tersebut disebabkan karena di dalam bahasa nasional kita, yakni bahasa Indonesia sendiri, tidak mengenal adanya kata to be, sehingga di sisi lain menyebabkan peserta didik kurang memahami mengenai penggunaan to be dalam pembelajaran bahasa Inggris. Menurut Niger tahun 2020 mengemukakan bahwa di dalam proses menerjemahkan to be bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia,
diperlukan ketelitian penerjemah karena to be harus sesuai dengan pelaku atau subjek, kalimat, dan juga waktu atau tenses dari kalimat tersebut. Materi to be di sekolah dasar sendiri membahas mengenai bagaimana penggunaan to be yang digunakan sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Secara umum ada 3 jenis to be, yakni is, am, dan juga are. Dalam bahasa Inggris, is biasa digunakan apabila subjek adalah orang ketiga tunggal seperti he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it atau kata benda. Adapun am dalam penggunaan to be di bahasa Inggris digunakan untuk subjek yang mengacu pada orang pertama tunggal, yakni I atau saya. Sedangkan are dalam penggunaan to be digunakan untuk 2 macam sudut pandang, di antaranya adalah subjek pada sudut pandang orang kedua dan juga subjek berbentuk jamak. Bagian selanjutnya yakni mengenai solusi permasalahan dari pembelajaran bahasa Inggris di UPTD SD Negeri 35 Parepare. Jadi untuk solusi dari bentuk permasalahan pertama akan disampaikan oleh teman saya yakni Saudari Rahmayana Ruslan. Baik, adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam keterampilan menulis kosakata bahasa Inggris peserta didik di kelas rendah, yaitu sebagai berikut. Pertama, yaitu fokus pada pelajaran skill speaking dan listening terlebih dahulu. Karena untuk siswa di kelas 1 dasar, guru bisa memfokuskan pembelajaran terhadap skill berbicara atau speaking dan listening atau mendengar terlebih dahulu, dan selanjutnya mengutamakan praktek, di mana mengajar bahasa Inggris untuk anak SD yang terpenting adalah dengan memberikan banyak praktek. Jika guru memberikan teori terlalu banyak, bisa menyebabkan siswa bingung dan bosan. Sebaliknya, semakin banyak praktek yang diberikan, maka semakin mahir pula siswanya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan metode English Fun Learning. Anak kelas 1 hingga 2 biasanya masih banyak main-main ketimbang belajarnya. Oleh karena itu masih peralihan dari TK ke SD. Nah, sangat dianjurkan mengajarkan bahasa Inggris pada anak-anak menggunakan alat bantu atau aktivitas yang menarik di kelas. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Nadia untuk memaparkan solusi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, adapun solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan dalam penguasaan vokabulari peserta didik di kelas rendah yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu fokus pembelajaran. Secara umum, materi bahasa Inggris kelas 2 SD menitik beratkan pada penguasaan kosakata dasar atau vokabulari, di mana kosakata yang diberikan merupakan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan anak. Lingkungan yang paling dekat dengan anak adalah lingkungan keluarga. Materi pembelajaran dapat diambil dari lingkungan keluarga, misalnya ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menggunakan metode English Fun Learning. Masa kanak-kanak lebih ditandai dengan masa bermain. Nah, jika guru mampu mengemas dengan pendekatan pembelajaran atau permainan, maka pembelajaran tersebut akan memiliki peluang berhasil yang lebih besar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan media pembelajaran visual. Nah, di mana media pembelajaran visual ini dapat dilihat secara langsung oleh peserta didik sehingga mudah dipahami. Untuk permasalahan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya Nur Hikmah Mansur. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk solusi dari permasalahan yang ketiga, yakni permasalahan penggunaan to be peserta didik di kelas tinggi, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam penggunaan to be bagi peserta didik di kelas tinggi, yakni sebagai berikut.
Yang pertama, yakni memberikan motivasi terlebih dahulu kepada peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Dalam hal ini, pemberian motivasi ditujukan untuk memberikan semangat dalam diri peserta didik untuk belajar serta menumbuhkan kepercayaan yang ada dalam dirinya bahwa ia bisa untuk memahami serta mengetahui materi yang akan diajarkan. Yang kedua, yakni memberikan pemahaman akan konsep dari materi penggunaan to be dalam kelas yang dapat dikemas dalam bentuk sederhana, namun dapat ditangkap dengan baik oleh peserta didik. Dalam hal ini, pemberian atau penjelasan materi mengenai penggunaan to be dapat dibantu dengan menggunakan media pembelajaran seperti menggunakan media gambar serta video animasi yang dikemas dengan menarik. Kemudian, dalam pemberian penjelasan atau pemberian konsep materi kepada peserta didik, kita dapat menyisipkan contoh yang terkait dengan kalimat yang menunjukkan penggunaan to be dalam kehidupan sehari-hari. Dari contoh yang diambil dalam lingkungan sekitar, peserta didik dapat membuat peserta didik lebih mudah untuk memahami serta mengerti bagaimana penggunaan to be dalam kosakata bahasa Inggris itu sendiri. Contohnya kalimat seperti I am a student, it is a table, he is a football player, dan sebagainya. Kemudian, selain memberikan contoh kosakata mengenai penggunaan to be di lingkungan sekitar peserta didik, kita juga dapat memberikan praktek mengenai bagaimana bentuk penggunaan to be untuk am, is, dan are. Pemberian praktek tersebut juga dapat melibatkan peserta didik yang dilakukan di depan kelas sehingga akan lebih memudahkan peserta didik untuk memahami bagaimana penggunaan to be itu sendiri. Selanjutnya, yakni memberikan arahan kepada peserta didik untuk membuat catatan kecil menarik yang ditempelkan di buku, dinding kamar, atau di kelas dengan tujuan agar mereka dapat melihat serta membaca dimanapun dan kapanpun materi mengenai penggunaan to be dalam bahasa Inggris, sehingga lama-kelamaan ia dapat memahami bagaimana penggunaan dari jenis-jenis to be dalam bahasa Inggris karena siswa telah terbiasa untuk membaca catatan tersebut dalam kesehariannya. Kemudian mengadakan suatu permainan sebagai bentuk ice breaking yang membagi peserta didik di kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam permainan tersebut, kita dapat menggunakan bantuan media pembelajaran yang berisikan instruksi atau pertanyaan yang terkait dengan materi penggunaan to be, namun dikemas dalam bentuk permainan tim. Dan yang terakhir, yakni menggunakan model pembelajaran running station, di mana melalui penggunaan model pembelajaran ini, peserta didik dapat lebih dimudahkan untuk memahami bagaimana penggunaan to be, dikarenakan model pembelajaran ini dapat mengintegrasikan sekaligus 4 keterampilan dalam bahasa Inggris, sehingga selain siswa dapat memahami materi mengenai penggunaan to be, dengan adanya praktek langsung, siswa juga dapat meningkatkan serta melatih keterampilan membaca, menulis, menyimak, serta berbicara. Jadi untuk selanjutnya yakni mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami peroleh yakni berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di salah satu sekolah dasar di Kota Parepare, yakni UPTD SD Negeri 35 Parepare, terdapat beberapa permasalahan yang kami temui khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Di kelas rendah, permasalahan yang kami temui yakni berkaitan dengan keterampilan menulis peserta didik serta kurangnya penguasaan vocabulary peserta didik. Adapun di kelas tinggi, bentuk permasalahan yang kami temui yakni terkait dengan penggunaan to be yang masih belum dipahami oleh kebanyakan peserta didik di kelas tinggi. Dalam mengatasi berbagai macam bentuk permasalahan tersebut, tentunya ada berbagai macam solusi yang dapat dilakukan seperti penggunaan media pembelajaran, bahan ajar, atau metode pembelajaran yang menarik, serta inovatif untuk mengurangi kendala yang dialami oleh siswa terkhusus dalam pembelajaran bahasa Inggris, baik itu di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Penggunaan metode pembelajaran, bahan ajar, serta media pembelajaran yang menarik sangat berperan penting dalam mengatasi berbagai kendala yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas dikarenakan menjadi suatu bentuk inovasi serta daya tarik dalam meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris bagi peserta didik itu sendiri. Jadi begitulah hasil presentasi dari kami kelompok 1 kelas C19A terkait dengan hasil observasi yang telah kami lakukan di UPTD SD Negeri 35 Parepare mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.